Nah, apa saja sih yang harus teman-teman lakukan dan nggak boleh teman-teman lakukan ketika baru saja galbay di aplikasi pinjaman online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas 5 tips nih untuk teman-teman yang baru galbay atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, baik itu di Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, EasyCash, ada Kami. Oke ya teman-teman, yang pertama, teman-teman jangan sampai memaksakan jika memang teman-teman tidak ada uang, atau dengan kata lain, jangan sampai teman-teman itu gali lubang tutup lubang hanya karena mencari dana talangan. Nah sekarang yang kedua, jika teman-teman tidak kuat mental atau baru pertama kali, lebih baik teman-teman gak usah sering respon chat atau WA dari DC pinjol tersebut. Kenapa? Karena hal ini akan mengganggu mental teman-teman dan akan membuat mental teman-teman itu drop, serta membuat teman-teman ketakutan yang nggak jelas, dan bahkan mungkin teman-teman akan berpikir yang tidak-tidak dan belum tentu terjadi. Kemudian 3, yaitu jangan bayar cicil sebagian. Maksudnya gimana sih jangan bayar cicil sebagian? Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bayar cicil sebagian itu bisa meringankan beban kita. Tapi kalau saya pribadi enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan hal tersebut tapi teman-teman enggak tahu bisa bayar uang teman-teman itu kapan, jadi terkesan sia-sia ya teman-teman. Udah dendanya juga kena, kemudian bunganya juga kena ya teman-teman. Kecuali memang teman-teman telatnya itu cuman 1 bulan aja, bulan depan itu teman-teman bisa bayar pinjaman sampai lunas, itu ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Nah yang keempat nih ya teman-teman, yang mungkin paling penting, teman-teman pastikan siapkan mental, karena bunga teman-teman itu akan berjalan ya mentok-mentok di 100%. Contohnya teman-teman meminjam sepertinya itu 5 juta, maka teman-teman maksimal itu mendapatkan denda dan bunga sebesar 10 juta ya teman-teman. Atau dengan kata lain, hutang teman-teman itu menjadi 2 kali lipat. Yang kelima, yang terakhir, itu nanti teman-teman bisa negosiasikan. Apabila teman-teman cukup lama untuk gagal bayarnya, teman-teman negosiasikan bahwasannya teman-teman bisa enggak untuk membayar pokoknya saja. Nah ini kan enggak mudah juga ya teman-teman. Ini memang memerlukan proses dan perjalanan panjang. Kita tidak pernah tahu apakah ini merupakan DC resmi Akulaku atau memang oknum-oknum DC yang mengatasnamakan Akulaku. Karena kemarin juga banyak yang diancam untuk nasabah galbay di Akulaku ya teman-teman. Jadi harapan saya dengan menonton video ini, teman-teman yang galbay di Akulaku, ketika teman-teman diberikan ancaman atau diberikan informasi seperti ini, maka teman-teman sudah tidak akan takut lagi ke depannya. Ada beberapa hal atau kasus ya teman-teman, dimana nasabah itu di email atau di WA serta di telepon dan ditakut-takuti dengan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, yaitu pasal penipuan dan penggelapan. Nah ketika mendengar hal tersebut itu akan ketakutan, karena kita agak awam ya dengan pasal-pasal hukum seperti ini. Tapi yang jelas ini bukan merupakan hal yang harus teman-teman khawatirkan. Kenapa? Karena pinjol itu kan urusannya perdata ya teman-teman, bukan pidana. Kalaupun di sini ada penipuan dan penggelapan, itu kan masuknya ranahnya pidana sebagai template atau format yang disampaikan oleh pinjol untuk menakuti teman-teman yang gagal bayar dan telat bayar di aplikasi Akulaku. Karena itu pasti nggak bakal kejadian ya teman-teman. Intinya ketika teman-teman galbay berapapun atau hutang berapapun, teman-teman nggak bisa bayar ya nggak akan kena pidana ya teman-teman. Karena intinya ketika teman-teman galbay berapapun, hutang berapapun, dan teman-teman nggak bisa bayar, teman-teman nggak akan kena di pidana ya. Nah beda ceritanya ketika teman-teman itu menghack aplikasi Akulaku, terus teman-teman mengambil uangnya, terus kalian nggak bisa bayar, ya itu kan masuknya pidana ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngikutin istilahnya alur ya atau SOP yang berlaku, ya ini nggak bakal kena pasal penipuan. Biasanya para DC atau debt collector ini mempelesetkan arti ya teman-teman. Jika teman-teman tidak bisa bayar sesuai dengan kesepakatan, yang menganggapnya ini teman-teman kenapa pasal penipuan, padahal kan enggak ya teman-teman. Karena memang itu kita tidak benar-benar kita tidak mempunyai uang. Kalau teman-teman nggak ada uang, kan itu bukan berarti teman-teman niatnya kabur, bukan teman-teman itu niatnya nipu dan tidak membayar. Tapi jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan atau bisa sharing-sharing informasinya, silahkan teman-teman bisa isi di kolom komentar. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.